Oke, teman-teman, Ustadz Koco akan meneruskan nahwunya ya. Untuk kaidah yang kemarin saya bacakan ya. Jadi saya ini khusus sekarang ini nahwu ya, bukan sorof. Apakah beda? Ya beda. Kalau nahwu juga ya sorof ya nahwu, kalau asli nahwunya itu pemahamannya sama sorof itu beda. Jadi kalau nahwu itu memang fokus pada akhir kalimat. Tapi kalau sorof yang dibahas maka itu akan membahas fa fiilnya, ain fiilnya atau lam fiilnya. Jadi 3 huruf atau 4 huruf atau 5 huruf atau 6 huruf itu kalau disorot dibahas ya. Pemahamnya itu udah semakin sulit. Tapi kalau nahwu kita perhatian kepada akhir kalimat saja. Ini untuk nahwu ya. Kemarin sudah dibacakan kaidahnya bahwasanya lafadz yang diirobi dengan harokat itu ada 4 ya. Lafadz yang diharokati, yang diirobi ya, yang dirubah dengan harokat itu pakai harokat ada 4. Satu isim mufrad ya, satu isim mufrad. Jadi isim mufrad itu berubahnya dengan harokat ya, seperti contoh di sini khalidun ya, khalidun ini dirubah dengan harokat dhammah. Seperti juga lafaz zaidun ini isim mufrad ya, isim mufrad. Satu ya. Kedua jamak taksir ya, jamak taksir juga perubahannya di akhir kalimat itu memakai dengan harokat, seperti contoh rijalun ya. Rijalun ini berubahnya rijalun, lunnya ini memakai harokat, ini kebetulan domah ya. Masajidu juga harokat ya, memakai domah. Itu yang jamak taksir ya. Yang ketiga memakai harokat ya, yang memakai harokat yaitu jamak muannats salim. Jamak muannats salim ini juga berubahnya memakai harokat. Di sini contohnya muslimatun, ada lagi mukminatun, sholihatun, banyak lah ya. Itu memakai harokat ya. Berubahnya kita cara merubah itu pakai harokat. Yang keempat yaitu fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari di sini alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari yang akhirannya tidak bertemu dengan sesuatu. Ya, jadi fi'il mudhari murni ya, murni fi'il mudhari yang akhirannya tidak bertemu dengan sesuatu, maka itu perubahannya dengan harokat ya. Nah, sesuatu itu apa? Nanti kita bahas ya, kita bahas. Sesuatu yang bertemu dengan fi'il mudhari di akhirnya itu sesuatu, nanti kita bahas ya. Di sini contohnya yaitu yaf'ulu ya. Ya, di sini yaf'ulu ini fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Ya. Yadribu juga sesuatu, akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Atau yang suruh ini juga fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Lah begini ini ya, fi'il mudhari ini dan juga yang lain, jikalau tidak bertemu dengan sesuatu di akhirannya maka dirobahlah ya akhirnya itu dengan menggunakan harokat. Bisa saja domah, bisa saja sukun ya. Nah, itu pengertian daripada 4 contoh atau 4 lafadz yang dirubah dengan harokat ya. Nah, semua ini pengertiannya, semua yang dirubah dengan harokat itu pengertian di sini kemarin ya. Kalau rofaknya itu menggunakan tanda dhammah, ketika rofa kan kemarin sudah rofa, nasab, khafad, jazm itu sudah harus dipahami ya. Ketika rofa menggunakan tanda dhammah, ketika nasab menggunakan harokat fathah ya, ketika jer menggunakan harokat kasroh, ketika jazm menggunakan harokat sukun. Itu pengertiannya semua ya, yang memakai memakai harokat itu pemahamannya seperti itu ya. Tapi di sini penjelasannya wa kharaja an zalika salah satu asya. Tapi kecuali yang tidak sesuai itu tadi nanti ya. Tidak sesuai itu bagaimana? Nah, sebenarnya
Kalau kalau rofa itu sebenarnya harus dhammah, gitu kan? Itu yang harokat. Ini saya membahas masalah harokat. Yang rofa itu pakai dhammah, ya. Kalau nasab pakai fathah. Ini tidak sesuai dengan kaidah tersebut. Yaitu ada 3 lafaz-lafaz yang tidak sesuai dengan kaidah. Maksudnya tidak sesuai dengan sebenarnya. Apa saja? Yaitu ada 3, yaitu jamak muannats salim. Nah, ini jamak muannats salim ini Anda lihat ya, jamak muannats salim ini. Kalau yang lain saya beritahukan, kalau Khalidun, Zaidun ini kalau ketika rofa ya dhammah. Kalau ketika nasab ya fathah menjadi Zaidan. Ya. Kalau ketika jar ya Zaidin. Ya, Zaidin ya. Tapi kalau ketika jazm tidak bisa, karena ini isim, ya jazmnya tidak ada ini, ya seharusnya sukun kan, gitu kan. Nah, ini nanti kembali kepada yang fi'il mudhari bisa sukun, ya karena isim ini tidak bisa masuk kepada kalimat fi'il kalau isim, ya itu. Nah, kembali kepada mu'annas. Mu'annas ini ya yang tidak sesuai dengan kaidah atau peraturan lah itu ketika rofa. Kalau muslimatun ketika rofa menggunakan tanda harokat dhammah, tapi ketika nasab di sini ya, ketika nasab ya dan ketika jar itu menggunakan tanda kasroh. Nasabnya menggunakan tanda harokat kasroh. Seharusnya kalau nasab kan fathah ya. Enggak, kalau jamak muannats salim memakai tanda kasroh itu ya. Nah, itu. Dan juga jarnya ya, jarnya juga menggunakan kasroh. Terus dan juga sekarang wakharaja an dzalika salah satu asal jamak muannats salim yunsabu bil kasrati. Ya. Jadi kalau jamak muannats salim ini ketika nasab menggunakan tanda harokat kasroh. Terus yang kedua, tadi ada 3. Yang kedua adalah isim jamak apa itu, isim ghair musyarif, isim yang tidak bisa menerima tanwin. Seperti contoh ini isim ghair musyarif ya. Kalau rijalun ini jamak taksir, bukan jamak isim ghair musyarif, tapi rijalun ya. Kalau masajidu karena ini tidak bisa menerima tanwin dibaca dhammah ya. Dhammah bukan fathaten, bukan dhammaten ya. Nah, seperti ini isim ghair musyarif ini ketika jar itu dibaca fathah, harus dibaca fathah, bukan kasroh, bukan. Jar itu kan kasroh. Tapi kalau isim ghair musyarif ketika jar ya itu menggunakan harokat fathah. Jadi masa jida tuh ya, masa jida ketika jar itu 2. Yang ketiga yaitu fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Kemarin sudah saya sampaikan, fi'il mudhari yang mu'tal akhir itu fi'il mudhari yang akhirannya bertemu berupa huruf ilat. Apabila fi'il mudhari tersebut akhirannya bertemu dengan huruf ilat, maka ketika ya jazm ya, ketika jazm maka kebuangnya huruf yang akhir atau huruf ilatnya. Itu pengertian seperti contoh kemarin yaitu yakzu. Nah, yakzu ya. Kemarin itu saya sudah sampaikan. Yakzu. Nah, ini ada wawunya di sini ya, yakzu. Ketika jazm menjadi lam yakzu. Nah, lam yakzu. Tadi buangnya wawu ini. Nah, menjadi lam yakzu. Itulah ya. Ketika fi'il mudhari mu'tal akhir di tingkah jazm ya, di tingkah jazm kebuangnya huruf ilat atau huruf yang terakhir. Itu aja dulu ya. Mudah-mudahan sampai di sini mengerti mengenai lafaz-lafaz yang dirubah dengan menggunakan harokat. Allahu a'lam, semoga bisa mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.